الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وسبل عدمنا وبه شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Walhasilu bermula hasil pembicaraan ma'rifat annal wusula, bahwasanya kita bisa paham ila ma'rifatillahi ta'ala al-khassati, kepada mendapatkan ma'rifat yang khusus, inayatun minallah, itu dapatnya ma'rifat tadi adalah benar-benar anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La bitalabin wala bisababin, tidak dengan kerasnya kita mencari, bukan pula dengan sebab-sebab yang lain. Mengenal Allah hukumnya wajib. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqamah. Meminandui Allah, mengenal Allah awal yang diwajibkan. Dari karena itu 13 tahun Rasulullah di kota Mekah menyampaikan ketuhanan dan ma'rifat, siang malam pagi sore, dicela, dihina, disakiti, bahkan diancam mau dibunuh. Menyampaikan adanya Tuhan sesuatu yang sangat sulit. Dan ini bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Maryam mengatakan bahwa dia tidak berzina, itu pun beban. Di semua tempat, bahkan semua orang sangat tidak membenarkan akan hamilnya Siti Maryam itu dengan tidak melakukan hubungan suami dan istri. Ditambah hari demi hari parut begono, semua orang mendustakan. Pasti kata mereka Siti Maryam melakukan perzinahan. Tapi kebenaran memang adalah kebenaran. Kata Siti Maryam, aku kada berzina. Berat beban itu disandang oleh Siti Maryam, menyampaikan kebenaran. Aku kada berzina. Bahkan ditolak mentah-mentah oleh orang kampung, bahkan oleh keluarga sendiri, karena mereka pakai logika. Kebenaran tidak akan pernah didapat selama orang pakai logika. Kalau memaham hadis sama Al-Quran dengan logika, kebenaran tidak akan didapat. Quran dan hadis itu didapat dari guru. Guru itu daripada guru, guru itu daripada guru, hingga sampai ke Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal ataupun tidak, kebenaran adalah kebenaran. Bebannya Siti Maryam udah berat lagi bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kaum jahiliyah, di tengah mereka mengatakan berhala itu adalah Tuhan, datang wahyu kepada beliau untuk menyampaikan Allah itu ada, Tuhan itu ada. Berat hingga cacian, makian, didustakan, bahkan mau dibunuh adalah hal yang wajar, yang beliau bisa sangat mengerti dengan keadaan penduduk kota Mekah di saat itu. Status jahiliyah. Wajar, kata Nabi, mereka mendustakan aku.
Wajar kata Nabi, mereka menghina aku. Sabar Nabi, mendoakan terus Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. 13 tahun tauhid diajarkan, hingga banyak sahabat yang beriman dan tambah kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita orang awam, orang Islam, orang yang beriman wajib juga pinandu bujur lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu kitab Melayu karangan Sayyid Usman Betawi, Habib dari Betawi, itu adalah muftinya Betawi. Pangkat mufti itu alim besar, tuhfah nihayah hafal, kitab-kitab muktabar di kepala. Jawaban masalah tidak lagi dengan buka kitab, apapun yang ditanyakan jawabannya ada di mulut, sudah hafal. Bergelar muftinya Betawi, Betawi itu Jawi, Jakarta. Beliau mengarang kitab khusus namanya Sifat 20. Masalah ketuhanan, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakalliman. Ditambah yang mustahilnya, ditambah yang harusnya. Kemudian lagi sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, tablik, fatanah. Tercakup dalam kitab itu kewajiban seluruh umat Islam, sampai membuat keyakinan di dalam hati. Artinya berataan kita lelaki bebinian harus paham masalah kitab itu. Jangan dari halus duit aja nang dicari. Cari aja di tauhid bungul lawan tambuk-tambuknya. Kada tahu sama sekali. Padahal itu kewajiban. Sama lawan sembahyang. Bahkan kada bisa diterima amal ibadah kecuali terlebih dahulu mengenal akan Allah. Dan mengenal akan Allah itulah rahasia hakikat dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bersaksi nang dimaksud adalah pinandu. Sudah diterangkan kepada semenyaan jamaah agar jangan tersalah akan i'tiqad dan keyakinan. Tuntung sudah sifat 20 Sayyid Usman Betawi. Lalu tinggal pengamalan yang diamalkan siang dan malam, yaitu bahwa wajib kita ini mengenal Allah. Allah yang kita tuhankan itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis wahdaniyah. Wajib kita mengenal Allah Ta'ala yang kita tuhankan itu tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Dari karena itulah dikatakan Allah itu rahasia. Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada, tapi ada. Kita di masjid, Allah ada. Di mana? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kada serupa dengan makhluk dan kada yang tahu kayak apanya kecuali Allah itu sendiri. Dari karena itu dikatakan Allah itu rahasia. Rahasia yang nggak bisa dibuka-buka, rahasia yang nggak bisa dibahas-bahas. Kayak apanya itu kededanang tahunya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham seberataan. Dan itu hasil daripada sifat 20 yang dikaji siang dan malam. Asyhadu an la ilaha illallah.
Setelah itu kita harus mengenal itu Allah, itu Tuhan yang kita tuhankan, itu rahasia yang kita yakini dan kita i'tiqadkan. Kemudian Allah tadi menghendaki mengesahkan akan dirinya yang rahasia itu. Dia ingin bercerita kayak apa Inya. Inya ingin berkisah kayak apa kehebatannya. Inya ingin berkisah kayak apa kesugihannya. Inya ingin berkisah kayak apa dirinya secara sempurna. Maka Allah yang bakal hendak mengesahkan akan dirinya yang rahasia itu dijadikanlah satu makhluk yang mulia. Dialah yang dinamakan dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah aku contohkan, kita tidak berubah, tidak akan berubah selama-lamanya. Hanya Allah yang beri kita rezeki. Tidak dua, tidak tiga, satu selama-lamanya. Allah yang mengongkosi kita. Allah yang memberi kita rezeki. Tapi jarku suahlah ikam didatangi Tuhan. Ketok lawang. Siapa di luar? Allah. Masuklah. Suahlah. Katanya. Ya jaraku mun aku kada suah pang coli bubuhan ikamnya. Kalau suah didatangi Tuhan. Terus yang datang siapa? Makhluk. Yang ngetok lawang rumah kita siapa? Makhluk. Dan itu nggak mungkin kita dustakan. Tok tok tok. Ya. Siapa di luar? Pak Haji. Masuk Pak Haji. Ya. Bukai lawang, julung duit benar ya sih? Beli. Berubahkah etikat kita? Enggak. Ragu-ragukah kita yang mengongkosi kita adalah Allah? Kada. Bahkan bila kita menduakan, hukumnya syirik. Tapi fakta nang bicara, nang datang siapa? Nang mencungol ke rumah kita tuh siapa? Pak Haji. Nah, bagaimana bertemu tauhid dengan kenyataan? Maka tahap pertama kita membahas Allah sebagai Tuhan. Mukhalafah. Tidak ada yang tahu kecuali Inya. Dan dari karena itu Inya dikatakan rahasia. Satu. Yang kedua, Allah menghendaki dirinya bahwa Inya hendak mengesahkan tentang dirinya. Dirinya itu hebat, dirinya itu kuasa, dirinya itu kaya, dirinya itu ini. Allah jadikan makhluk. Makhluk ini apa? Cerita tentang Allah. Datang Pak Haji menculung duit kepada kita. Maka orang makrifat akan melihat dengan matanya yang telanjang dan hatinya yang tajam. Bahasa mereka, Allah menjulungi duit. Ini orang makrifat. Allah menjulungi duit. Mana Allahnya? Nampak di Pak Haji. Nampak. Apakah Pak Haji ya Allah? Enggak. Apakah Allah belukup di Pak Haji? No. Mbah kayak apa? Nampak. Enggak ada dinding. Seperti layar TV menyiarkan artis bernyanyi. Nampak cerita artis yang sedang bernyanyi. Apakah artis iya TV? Enggak. Apakah artis belukup di TV? No. Tapi nampak cerita artis di TV. Apakah Pak Haji ya Allah? Kada. Apakah Allah belukup di awak Pak Haji? Kada. Mbah, kelihatan Allah nampak di dalam cerita Pak Haji. Maka ketika Pak Haji menjulungi duit, orang beriman tidak terdinding dengan cerita yang hakiki. Aslinya cerita, hakikinya cerita. Contoh kedua sudah sering aku sebut. Lading ikam angkat, ditatakan ke daging pagat daging.
Maka di dalam lading tidak ada cerita lading yang menata. Orang beriman akan kenal dan kinandu bahwa ketika lading digayatakan tidak ada cerita lading. Yang ada cerita siapa yang menata? Allah. Di mana cerita Allah itu nampak? Di lading ceritanya nampak. Kenapa kamu melihat Allah? Kami punya mata hati, kami punya ilmu, kami punya nur ma'rifat, cahaya kami menembus kepada yang hakiki kesah. Hakikinya kesah apa? Allah lah yang punya cerita, bukan lading. Berarti di awak lading itu tidak ada di dalam lading cerita yang menunjuk ke lading. Yang ada di lading hanya sebuah cerita yang menunjuk kepada Allah. Maka melihat lading, melihat Allah. Ketika lading ditatakan ke daging, orang makrifat bilang Allah. Ketika tukang urut menggerakkan tangannya, mau urut nang kesilahu, Allah. Ketika banyu diminum, tenggorokan pun mulai hilang haus, siapa yang menghilangkan? Allah. Jelas? Paham, Bu? Sekarang hadis Nabi, al-insanu sirr. Bermula makhluk semua ini kisah rahasia aku yang terpendam. Aku memang rahasia. Aku memang tak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tapi kisahku bisa dibaca. Ceritaku bisa dilihat. Apakah aku orang hebat? Orang akan melihat. Apakah aku orang kaya? Orang akan memandang. Apakah aku penolongan? Orang pasti melihat. Maka orang makrifat, mereka melihat. Bukan lagi dinding yang menghalangi. Bahkan dinding menjadi jalan untuk mengenal Allah. Orang kada makrifat menganggap langit sebagai dinding. Orang kada makrifat menganggap lading sebagai dinding. Orang kada makrifat menganggap obat sebagai dinding. Orang makrifat melihat lading bukanlah dinding. Melihat tukang urut bukanlah dinding. Melihat obat bukanlah dinding. Mereka tidak takut dengan obat karena di situ mereka menemukan orang yang mereka cari. Allah memang baka hendak. Kalau hendak menghilangkan kesilahu, ujar Tuhan aku nang kawa menghilangkan kesilahu, aku nang kuasa menghilangkan kesilahu. Ikam cukup datang ke tukang urut, di situ aku menampaikan kisahku. Jadi munya kesilahu datang ke tukang tambal ban luput. Karena Tuhan betampai menyembuhkan kesilahu di tukang urut. Kalau hendak menatak daging, kada mungkin ambil napa? Kopiah. Karena Tuhan betampai kisah tentang menatak dan betetatak di lading. Ambil lading, kelihatan Tuhan betetatak. Ambil lading, kelihatan Tuhan memati sapi dan kambing hatan berkurban. Datangi tukang urut, kelihatan Tuhan yang kawa menyembuhkan kesilahu. Mereka bilang, kami datang ke tukang urut, hakikatnya kami datang kepada Allah. Kami datang ke dokter, hakikatnya kami datang kepada Allah. Kami memegang lading, kami bukan mengikuti lading, kami berpegang dengan Allah. Kami mengikuti obat, kami tidak takut obat mendinding hati kami, karena obat bukan dinding bagi hati kami. Obat kami ambil, kami hakikatnya memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit kami. Kenapa obat yang diambil? Kenapa obat yang ditaguh? Karena Allah bertajalli di obat situ menyembuhkan penyakit. Tidak akan mungkin rahasia itu yang turun kepada kita. Datang jook-jook maurutakan ikam nang kasilahu, kada mungkin. Munnya jook-jook datang Tuhan beikong, mun beikong maka mukhalafah. Jelas? Paham? Mudahan.
Ini yang kemudian dipermasalahkan di Banjarmasin, tawassul dan perantara. Kenapa jadi bingung? Kenapa jadi debat tawassul? Siapa yang bisa lepas dari tawassul? Ayo, siapa? Ikam ke Silahu apa datang langsung ke Tuhan? Kalau kawakai ke Tuhan langsung minta tolong, kenapa minta tolong lawan manusia? Ujar. Kalau kau aja langsung ke Tuhan minta tolong Bapak, minta tolong lawan manusia, adang dulu. Kita kadang merubah etiket. Kita kadang merubah keyakinan Allah yang maampihakan ke Silahu. Tapi Allah tadi bertampai di mana? Itu nang kita datangi. Itu nang kita ketok lawangnya. Waqtul buyut min abwabiha. Assalamualaikum, salam paman, ulun ke Silahu urutakan. Udah bila sidin mau, iya udah ngerti. Maka barang siapa mengenal Allah, nampak sudah di alam semesta, tinggal latihan dan terus latihan. Pagi, sore, siang dan malam. Dekatkan diri kepada Allah. Lalu ulama tasawuf mengartikan dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada kisah Allah. Dekatkan diri kepada Allah, parakakan diri ini lawan kisah Tuhan. Parakakan. Lalu kisah Tuhan yang sempurna, yang diceritakan Tuhan itu di mana? Sayyidina wa Habibina Muhammadlah yang berhak. Beliau yang menceritakan Allah. Cintanya beliau kepada Allah sangat amat luar biasa. Tidak ada nabi di Isra dan di Mi'rajkan hingga melihat zat Allah yang di alam jaga beliau melihat, kecuali Sayyidina wa Habibina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar imannya luar biasa. Pangkat iman beliau tinggi, bahkan jikalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan iman-iman para makhluk yang lain, masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena di hati beliau Allah dan Rasul nomor segala-galanya. Allah rahasia, Rasul yang mencung. Sebagai kisah rahasia itu tadi. Ketika sedekah diberikan habis-habisan oleh Sayyidina Abu Bakar, duit diberikan lawan Rasulullah untuk agama. Rasul bertanya, "Ma yubkika li nafsika ya Abu Bakar?" Kau tinggalkan apa buat dirimu? Habis-habisan kau beriakan duit nang ditinggal nang apa? Segan diri. Katanya Sayyidina Abu Bakar, Allahu wa Rasuluh. Asal Allah lawan Rasul aja ada nang maongkosi ulun, bapak ulun pusang, bapak ulun sedih, bapak ulun teungut, nang tukang ongkosi masih ada. Inilah kadang-kadang pemahaman yang harus kita betulkan. Jangan takutan meuntal obat. Siapa bilang syirik? Dulu mungkin kita menganggap obat dinding mengenal Allah. Sekarang obat tidaklah jadi dinding bagi orang yang makrifat. Dulu kita takutan, jangan mengikuti lading, karena Tuhan akan lading. Kenapa? Karena kita menganggap lading ini menghalangi kita melihat Tuhan. Padahal ketika memandang lading tidak ada dinding, malah dengan melihat lading kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takutan mengikuti utas nang betulisan ini dan itu. Dulu mungkin kita terdinding, kita anggap melihat ini kada melihat Allah. Kita menganggap ini dinding nang menghalangi kita mengenal Allah. Lalu kita takutan, lalu kada wani memakai. Sekarang sudah pinandu. Bahkan dengan itu kita mengenal kisahnya Allah. Apa takutan? Dulu kita mungkin memandang api itu nama hangusakan kertas. Terdinding kita hingga kita berpijim daripada api supaya hati kita melihat Allah. Padahal sebenarnya ketika sudah belajar makrifat, walaupun mata tetap melihat api, bahkan dengan itu kita tambah yakin hanya Allah yang menghanguskan kertas. Di mana ceritanya nampak? Tuh api itu menjilat kertas. Tuh kisahnya. Tuh orangnya. Nah, mengenal Allah memang susah.
Hanya orang-orang yang beruntung yang pinandu lawan Allah. Berapa banyak orang yang mengejar dunia kada ketemu lawan Allahnya. Dunia yang dikejarnya. Oh, bagak sudah pangkat paling tinggi dapat koyo harap hebat nang maandalakan kepintarannya mengaku iya nang pintar orang kada pinandu. Nang mengaku bahwa pangkatnya paling tinggi iya merasa nya kada pinandu. Tidak ada kisah dirinya. Tapi dia tidak pinandu lalu mengesahkan akan dirinya. Unda nang alim, unda nang harap, unda nang hebat, unda nang sugih, unda nang jagau. Semenyaan menunjuk ke diri. Sebenarnya diri kedada kisah. Barang siapa mengenal dirinya tidak ada kisah. Bahkan di dirinya yang ada kisah hanya kisah tentang Allah Ta'ala, maka orang itulah yang benar-benar mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya bahwa dirinya itu punya kisah, dia punya kisah alim, dia punya kisah sugih, dia punya kisah harap, maka orang itu belum mengenal sebenar-benar diri. Orang yang mengenal sebenar-benar diri pasti melihat akan Allah dalam cerita diri. Siapa aja mau kekamak mau tuha, manakala bujur pinandu lawan sebenar-benar diri pasti melihat akan Allah. Barang siapa mengenal sebenar-benar lading pastinya akan melihat kisah Allah di lading. Barang siapa mengenal kisah api sebenar-benar kisah pastinya melihat akan kisah Allah di api. Orang yang kada mengenal Allah, orang yang kada mengenal api. Seandainya inya mengenal bujur-bujur lawan api, pasti inya melihat cerita Allah nampak di api. Nantaran kada pinandu, perasa inya apilah nama habisakan kertas. Perasa inya. Maka dalam hikam ini disebutkan, kita jadi terdinding, bukan dinding yang mendinding, tapi sangka dan waham yang ada di hati kita. Kita menyangka api nang mahangusakan, sangka itu nang menjurumusakan kita. Jelas. Nah, itu mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ma'rifat sebelum kita mati. Hingga mungkin ayat-ayat Al-Quran, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau memandangkan mata, hanya ada cerita Allah. Di langit nampak cerita Allah, di bumi nampak cerita Allah, di sambal perawit nampak cerita Allah nang memadasakan. Di gula nampak cerita Allah nang memanisakan, di uyah nampak cerita Allah yang memasinakan. Semua aynama tuwallu fasamma wajhullah. Jangan pernah kita berkeyakinan atau terdinding daripada itu semua. Hingga Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menyuap makanan beliau berkata, huwallazi yut'imuni wa yasqini. Makanan disuap oleh tangan, tapi beliau berkata, huwallazi yut'imuni. Allah lah yang menyuapi aku. Karena beliau melihat di cerita tangan. Tangan ini enggak punya cerita. Tangan ini punya cerita Allah, bukan cerita tangan. Ketika tangan digerakkan, maka yang nampak bukan cerita tangan, tapi cerita Allah. Cukup ayat Al-Quran berbunyi, wa ma ramaita, tidaklah kau melempar hai Muhammad, id ramaita, ketika kau melempar. Bukan kamu yang menawak batu, ketika engkau menawak batu. Ada Nabi menawak batu. Pada saat Nabi menawak batu, walakinnallaha rama. Nampak cerita Allah di situ yang bikin terlemparnya batu. Setelah itu makrifat didapatkan begamatan. Pemulaan langkah nang anum-anuman ini, kita jangan sekali-kali mengesahkan diri punya kelebihan. Itu yang dijaga. Lahirlah tawadu, merendah diri, kada koyo, kada sombong. Biar alim, kada sombong. Biar sugih, kada sombong. Kenapa? Kada ada kesah. Orang nang ada kisah tuh nang baagak, mun kada ada kisah jangan baagak-agak. Apalagi dasar bungol juga.
Rukun wudu berapa? 6 lah. Nah. Rukun sembahyang mang berapa? 13. Rukun mandi wajib berapa? 2 lah. Bulu ketiak ikam berapa? Pina kawat harus menjawabnya. Berapa rukun wudunya guru? 6. Berapa rukun sembahyang? 13. Berapa rukun mandi wajib? 2. Berapa rukun haji? 6. Berapa rukun wajib haji? 6. Berapa bulu ketiak nyawa? Nah, Jusiden. Keur tahu kala? Keur tahu lan. Bungol ngarannya. Bungol kan nyawa. Nggih ulun bungol. Nah, bila disambat orang bungol jangan tersinggung bungol lain. Ini guru melajari agar muridnya jangan sombong. Ini guru agar melajari muridnya jangan baagak. Jangan kawat terus menjawab. Lalu gonol hidung pada bibir. Toko kolak cobek. Lak cobek itu kan gonol. Nah, pas gonol hidung pada bibir itu tuh. Koyok berapa bulu ketiak? Biar menghitungi kita dapat juga. Apalagi rambut. Bulu ketiak aja dulu tah. Apalagi bulu ari-ari itu berapa? Ini koyok dapat juga menjawab bulu ketiak, bulu ari-ari berapa? Koyok. Jangan merasa diri ada kesah itu aja dulu. Jadi laki mau ongkosi lawan bini, jangan merasa ada kesah seorang mau ongkosi. Jangan ada merasa jangan ada, tetap mau ongkosi. Nang kawa mau ongkosi 5.000 sehari, 5.000 menjulung lawan bini. Kawa menjulung selawi aja. Kawa menjulung 10.000 aja, 10.000 aja. Kawa menjulung jeriji aja. Mbak kada kawa dan itu kar baras kada kawa iwa kada kawa jadinya laki kucup jeriji unda aja. Seberapa kawa? Tapi jangan merasa bahwasanya ada seorang bisi kesah mau ongkosi. Ada bisi kesah. Kenapa orang mengenal diri kadaka itu? Orang yang tahu di diri kadaka itu. Amun merasa beisi kesah berarti belum bujur mengenal diri. Orang nang sadar lawan diri. Ada nang bini melihat laki menjulungi, ujar nang bini, Allah, nyamannya kayak itu. Lalu Tuhan berucap, bini, bun, unda kada terima kasih nyawa lawan unda. Nggih, bapang kayak apa? Terima kasih nang menjulung duit. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa kada berterima kasih lawan kisah unda ya Tuhan, unda kada terima kasih nyawa. Tuh kisah unda tuh lo terima kasih. Nyawa menerima kasih lawan nang itu sama menerima kasih lawan unda. Nyawa berucap terima kasih menghargai itu sama menghargai unda. Terima kasih lawan nang itu. Lalu yang bini, makasih yang lah. Ya. Udah gampangan. Kalau ini belajar tauhid tinggi sifat 20. Tidak ada yang memberi kecuali Allah. Datang lagi julung duit Allah aja. Tuh ya Tuhan terima kasih. No, ulun kada hendak berterima kasih lawan makhluk, ulun hendak terima kasih lawan pian aja. Tuh ya Tuhan kisah unda. Nyawa tahulah jadi unda nang memberi, tahu kada nyawa datang di mana nyawa tahu bahwa unda nang memberi mengkadan itu nang maatarakan unda ni rahasia nang kada kawa dibuka-buka, unda rahasia nang gak bisa dilihat dipandang. Tuh nang maulah kisah unda tahu, tuh nang maulah nampak cerita unda. Terima kasihnya situ. No, kajung kada karas lagi kajung, karas lawan kajung-kajungnya. Kada jar babinian nih. Nah, itu sejarah iblis bahari tabulik.
ketika disuruh semua sujud ke Nabi Adam. Hormati pengjatuhan Nabi Adam. Nyomong hormati Nabi Adam sama menghormati unda. Karena Nabi Adam ceritanya unda. Kisah unda nampak di diri Nabi Adam. Coba hormati Nabi Adam. Agungkan Nabi Adam. Nyomong agungkan Nabi Adam, tidak menduakan unda. Karena di situ kisah unda nampak. No di iblis. Ulun hendak mengagungakan pian aja. Itu kisah unda mulai lisai ya Tuhan. Kada iblis, kajung iblis, tetap hendak menuhankan Allah. Akhirnya kada mau sujud lawan Nabi Adam. Tuhan menyuruh mencium tangan kuitan. Salah di mana? Hormati itu ya Tuhan. Nyo tahulah kasih sayang tu unda nang membari. Cuma nyo kada tahu bahwa unda nang membari mun kada ada bentuk orang Tuha. Orang Tuha tu kisah unda. Abah mama nyawa tu kisah unda nang menyayangi. Unda ni kada nang tahunya pang nyawa bahwa unda nang menyayangi mun kada ada kisah. Justru itu na unda je Tuhan berucap unda ridha bila nitu ridha. Bilanya nitu kada ridha unda kada ridha. Ridha Allah fi ridhal walid. Jelas paham. Nah ini tauhid nang kadang-kadang luput, tauhid iblis. Kedemo menghormati kuitan bersalaman aja kan mau mencium. Syirik ya. Wadang dulu. Nih Masya Allah 9 bulan 9 hari ini kita nih kada suah pambetianan. Barat ika mau dosa ngalih 2 buting pohon buah nyiur gantung di parut. 9 bulan 9 hari babat lawan tali. Nah gantung babajaan nyiur di parut, mengaji nyiur di parut. Ayo behiring ke kanan kawa, behiring ke kiri kada kawa, coba beti harap. Sian. Amun nyiur gana, mun bayi dalam parut bisa meninjak jar. Untung kada bisa lihai lagi bayi dalam parut to. Jaka lihai bungkas. Duang tunjulnya. Apa ya? Untung kada tapi pintar bayi dalam parut to lagi. Bini betianan 7 bulan, abahnya menggawe. Pintar bayi di dalam tuh bang keteknya apa ya? Bunganya nih mololo keluar masuk. Untung kada pintar lagi. Mana nih mololo tikus napa na masuk. Daripada kan tikus dia kada, daripada kan kada dia tikus mirip. Daripada kan tikus dia kada bagigi. Ayo, Tuhan kada hendak, kada mau jadi. Hormat lawan Adam, ya Tuhan. Sujudnya bertaan. Terakhir Nabi terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hormati kekasih unda Nabi Muhammad. Unda menyuruh ya Tuhan. Nyawa menghormati itu sama menghormati unda. Nyawa memuliakan itu sama muliakan unda. Kenapa nyawa kada hakon? Kada ulun nak memuliakan pian aja. Karena ulun betuhan pian. Ulun tidak akan menduakan pian selama-lamanya. Hadang ya Tuhan. Nyawa tahulah unda. Di mana nyawa tahu? Nyawa tahu unda itu di mana? Unda rahasia. Unda kada kawa dibuka-buka. Nyawa tahu unda itu di mana? Peleng nih ya Tuhan. Jelas kah? Paham lah. Itu tadi nang 2 laki bini tadi ya Mbak. Lalu mengenal Allah itu sudah sesuatu anugerah. Wa kadzalikal wali. Nah, berarti mengenal wali pun adalah anugerah daripada Allah. Pinandu kita orang tua wali, anugerah banget. Ya manusia ini kan ada yang tahu dirinya wali, orang tahu juga sebuting. Ada nang si wali ini tahu dirinya wali, cuma orang ada dalam tahunya 2. Ada nang wali ini kada tahu dirinya wali, cuma sekampungan tahu pada wali 3. Ada nomor 4 diri wali ini kada tahu pada wali, kampung kada tahu juga pada wali. Ini yang paling sakit nih. Sakitnya kada apa-apa busiah nang kampung menyambati wali ini nang membalas atulahan nang sekampungan ya kada tahu
Abis itulah guru jar bisa tahu pada seorang wali dan orang kampung tahu juga. Nah, ada yang tahu dirinya wali. Nah, orang lain tahu. Kada apa aman-aman aja. Maka dua nyambet orang wali juga. Lawan sidin tahu diri sidin wali baca hati sidin. Nah, tinandu itu wali, itu kekasih Allah. Bal ma'rifatuhu as'abu min ma'rifatillah. Bahkan mendapatkan wali itu lebih ngalih daripada mengenal Allah. Mengenal Allah tadi insya Allah belajar tauhid, tuntung tinandu di lading itu ada kisah. Tinandu di banyu itu ada kisah. Bahkan tidak ada kisah di alam ini kecuali kisah Allah. Tapi mengenal wali ngalih pada mengenal Allah. Li'annahu ta'ala ma'rufun bikamalih wa jamalih. Karena Allah Ta'ala itu kita kaji sidin itu dikenal sempurna, elok, kuasa, kaya. Selesai mengaji tauhid, selesai ampinan lawan Tuhan. Waliyu mengenal wali ini jadi ngalih pertama misluka sama lawan ikam. Ini ngalihnya. Ya'kulu kama ta'kulu. Sidin makan kedebelain. Kalau ada ciri khas wali ini makan. Ini sama. Bahkan wali ganjang pada seorang wawalaan. Mending wali makan pindah sedikit di rumah balas dendam. Di hadapan sarwan aja nabi begamat makan tambah aja orang kodok. Mengurangi makan nih. Jadi jar orang situ sidin tuh berakat belajar jar mengurangi makan. Di rumah boleh kera 3 rangsang habis balas dendam. Ada wali makannya kencang. Wa yasrabu kama tasrabu. Minuman sama kayak kita juga minum. Ningalih minan duit. Tukang sampah wali. Tukang sapu pasar bisa aja wali. Wali itu kada harus bebolang, kada harus begamis, kada harus bejubah, kada harus tasbih kayak kedondong. Bisa aja orang gila. Mentang-mentang memang datang nih bebolang, begamis, bejubah, tasbih kayak kedondong. Oh, wali datang, wali datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah pian datang ke rumah kami. Oh, jajakan rumah ulun hancur rumahnya wajib siden. Bayang juhur suruh jadi imam. Oh, Allahu Akbar. Jadi untungnya jenang awam makmum nih. Wah, kita imam non wali. Sujud hilang. Makmum nang di belakang kenapa sujudnya lawas? Oh, mungkin sedih mendoakan non kampung kita mudahan selamat dunia dan akhirat. Sujud pertamanya rakaat pertama nih. Oh, ada nasi kong penasaran bebang kita. Hilang. Pengumumannya imam hilang. Jadi jangan sujud di situ sembahyangan, jangan berpender. Jadi di situ pulang, bujur jua, untung nyuan nak ada berpender. Jadi jangan di ujung sana pulang sama air jua. Berdirian ya pada saat mana imam hilang sekalinya di pelataran masjid berokok. Ada pasti bang berbolang begamis bejubah tuwali bisa jawala orang gila. Nabi hadir tuh di atas wali. Ya Allah. Ada nama dahakan wali. Ada nama dahakan nabi. Qol mu'tamad. Nabi hadir tuh nabi. Nah, kayak apa? Ini nang aneh. Kapal sing bungasan ditumbusi. Nabi Musa ceramah bahwa sidin menyatakan alhamdulillah aku dapat ilmu banyak ini itu. Jadi Tuhan Musa ada nang alim pada nyawa. Siapa Tuhan? Nyawa datangi satu tempat. Syaratnya nyawa jangan besangun nang apa. Cari bawa kawan sikong. Jalan besangu, makan minum di tengah jalan kalau kelaparan. Iwak masak nih. Loh. Kenapa di pinggir laut iwak tadi dianak keringat lagi bebulik sekalinya melacong iwak nang karing tadi melacong
berjalan di banyu. Ujar Nabi Musa, di sini wadahnya. Karena orang itu ujar Tuhan, nang mati bisa hidup. Cirinya keluar Nabi Khidir. Lunak beguru lon pian. Kada kawa jadi Khidir. Apa aja syaratnya? Ulun nak jadi murid pian. Kada kawa Nabi Khidir. Nyawa nang bore ini. Bahualan penggurumuman. Ini kisahnya nih. Aja ulun pokoknya kada mahual pian. Ulun beranai. Kada kawa Nabi Khidir. Nyawa jadi murid ndak. Coli nyoranai dulu. Nggih, lunak ranai. Umpat bak kapal lawan Nabi Khidir. Bungkas sidin dua buting papan. Teang. Tapi kapal ini kada kemasukan banyu. Dah, dibungkas sidin tapi kada masuk banyu. Nabi Musa. Kenapa pian hancur? Han Nabi Khidir. Ingat kan dalam janji, jangan bore. Beranai. Kenapa pian hancur? Kenapa nih udah tinggal aman? Jangan orang kita mati. Beranai Nabi Khidir. Set sampai ke tempat tujuan. Batamu pulang anak kecil sumbalih sidin. Mati akan. Nah Nabi Khidir. Kada terima. Orang sih halusan sumbalih. Nyamannya. Beranai Nabi Khidir. Jangan bore. Han apa jenda nyawa ini kada penyabaran muntung tuh sebutin ini tapi banyak. Terus berjalan singgah di kampung kelaparan nih minta lawan orang makani pang kami kerana nama makaninya sekalinya singgah di kampung orang Raja Engken kedua nang membarinya dasar Engken berajut kampung nang itu liwar Engkennya melihat Nabi Khidir ada tihang rabah beton tak dinding rabah digawi sidin yang angkat sidin tak berdiri jadi jar Nabi Musa jaka kita mau lupa minta duit barang diri akan anu nih dinding nih nah yang menjual karena nasi perut lapar dah. Nah mulai sini Nabi Khidir nyawa bicara upah dan dunia mulai sini kita ampir bakawan nyawa-nyawa undang-undang. Lalu Tuhan mewahyukan kenapa kapal dibuntusi nang menyuruh nih Tuhan Nabi Khidir kedah tidak nang menyuruh nih Tuhan habis saya dibungkasi sidin karena di tengah laut ada perampok bila kapal tuh bunga sempurna dirampoknya kapal tuh bungkas sidin selamat kapal tuh dimbahnya melihat perampok papannya tak ungkit ya kedusah aja perampok lurus ada nang disembelih ini bang apa Tuhan maha barakan kak anak ini bila gono durhaka lawan kuitam dan matinya kafir jadi Tuhan supaya selamat sembelih direu ini juga Nabi Khidir sembelih sidin selamat kan kenapa jadi hakon menolongi lawan dinding orang mengrabah padahal di kampung tuh kededen yang memberi minum kededen yang memberi makan dekatnya buang lewat aja bang lihatannya runtuh kampung orang juga mengadam beri makan juga kenapa Nabi Khidir apa berbuat baik karena di bawahnya ada harta benda pusaka yang belum saatnya keluar itu ditanam oleh seorang orang tua untuk keturunannya yang ketujuh nanti yang akan mendapatkannya itu kopi sidin pulang ini nang alih nih Han ayo ada orang yang mengaji tasawuf belum guru yang mengaji tasawuf oh nyawa sebutin aja jangan banyak borek jangan banyak pandir jangan banyak uang itu jelas syaratnya guru oh gampang banget guru tapi nyokor kau guru lo ndak nyo ada guru dan sana tuh datangin situ sampai ke sana di hati asa iya asa lain tapi ciri-cirinya iya pang nih guru nang ditunjukakan orangnya ini berkebun mulai pagi berkebun bertanam menyiram membersih rumput apa sampai jam 5 sore juhur kada asar kada berpikir si murid nih
Inilah nanti di gurun dah. Sembahyang jak ada. Maghrib are. Naik di situ. Gih naik. Apa di situ? Nak belajar tasawuf, ilmu makrifat nih. Iya kah di situ? Kayak penang membari, dalon nyawa jisdin nyawlan gawi unda aja mah wah. Adi mana pin tahu nyawa nih sini. Unda tahu nyawa disuruh murid unda kesini kelak. Nah, iya memang unda nang ditunjuknya tuh. Nyawa tadi bingung. Unda sembahyang juhur kah, sembahyang asar kah, sembahyang maghrib kah, kada kah? Buka sidin kamar 7 buting trak, ketujuhnya sidin. Nah, mana asli aja sidin. Mun di Surabaya Mbak Saleh lah. Nah, salah satu bukti Mbak Saleh dekat makamnya Ampel tuh. 9 nikung asli loh Mbak Saleh ke-9-nya. Nah, khoddamnya Sunan Ampel. Khoddam artinya nang menggani Sunan Ampel di masjid tukang sapui masjid dilarigat sapuinya oleh Mbah Saleh, dilarigat sapuinya Mbah Saleh. Meninggal Mbah Saleh jadi jar Sunan Ampel jaka hidup Mbah Saleh kada rigat masjid hidup Mbah Saleh. Tapi nang panggil siapa? Mbak Saleh itu di Surabaya tuh. Parak masjid Ampel tuh di higanya ada 9 kubur bertulisannya Mbak Saleh. Kada tuan guru Mbak Saleh aja tukang bersih masjid aja wali. Kan nang bebolang pang nang jadi wali itu. Kada nang begamis bejubah pang belum tentu bisa jurang gila. Orang patah hati bebulang. Mengenal wali. Oleh karena itu abah guru berpesan jangan menghina makhluk. Siapa tahu wali itu aja amalan kita kadang kertahu orang nih usia kita hapak habis-habisan kayaknya wali. Aduh sah kita kada tahu mutiara terpendam tuh andaknya di mana. Kada tahu cuma jangan mengaku wali itu aja. Hadis Nabi menyatakan mula 40 berkelompok lalu membaca doa maka ada satu nang didengari Tuhan. Bila berkelompok 40 berdoa, nah 40 tadi seikong nang dikabulakan Tuhan. Artinya wali Allah nih ada seikong. Lalu 40 berkumpul lalu nang seorang nang 4 di antara 40 bisa unda walinya. Tunggu mengaku-ngaku. Iya kah? Jam 9 lewat 10 kada apa juga mbah hujan di lain di sini kan hujan di sini di lain hujan kayaknya gini belik dulu adang dulu belik dulu jalan dulu ya. Nah jangan menghina orang itu aja kita kada tahu usia orang nih kekasih Tuhan. Jadi jangan menggaduhi hal ehwal orang tutup mulut itu aja. Bila menguya orang stop, pokoknya ada tuh karamat. Menghormat dan memuliakan makhluk akan dapat berkahnya. Nah, fa idza aradallahu ayyu'arrifaka biwaliyyin min awliyaihi litantafi'a bihi tawiya anka wujuda basyariyatihi. Apabila Tuhan hendak menampayakan orang itu lawan engkau bahwa inya itu wali supaya ikam mengambil berkat lawan orang itu maka Tuhan tutupi daripada engkau kemanusiaannya wali itu wa asyhadaka wujuda khususiyatihi lalu dibuka akan Tuhan akan hakikat dirinya itu wali. Muridnya Syekh Hasan Yamani ketika menghadamkan diri memberikan air ke dalam kamar beliau, ketika memberikan air ke dalam kamar mengolahkan banyu masuk ke dalam kamar mandak terkejut keguruan berubah menjadi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu
sang murid dan sang khaddam tahu siapa gurunya. Allah bukakan si khaddam nang menjadi murid ini tadi akan keaslian sang guru. Tuhan nang membuka akan. Walam yuwassil ilaihim ay yu'arrif bihim wa yajma' ilaihim illa man arada ay yuwassilahu ilaih. Tidak menyampaikan kita kepada wali, Allah kadang menyampaikan kita kepada wali, kadang mengenalkan kita kepada wali, kadang mengumpulkan kita lawan wali-walinya. Illa man arada ayyuwassilahu ilaih, kecuali berarti Tuhan menghendaki hendak menyampaikan kita kepada Allah. Bila kita ketemu dengan aulia, berarti kita insya Allah bertemu makrifat Allah. Karena makrifat Allah ada di diri wali. Orang yang jadi wali membuka makrifat akan mudah. Maka barang siapa bertemu wali, maka hakikatnya bertemu Allah. Artinya mengenal dan makrifatullah. Alhamdulillah, kita di zaman sekarang ini aja kayak Datu Kelampayan, Habib Basiri. Kadang-kadang penderan-penderan mereka itu bahasanya majas, tapi penuh arti. Almarhum guru, penderan majas, tapi penuh arti. Bukakan panglolongkang tuh Jisudin, tarik anunya tendanya, masuk jua cahaya ke dalam rumah. Kalimat indah. Bukakan panglolongkang tuh Jisudin, tarik ke kan anunya nih, kain apa tendanya nih tuh nah, masuk jua cahaya ke dalam rumah. Bahasa mereka sungguh kada lepas daripada makrifat. Makanan sudah disurung, siap acara makanan acara tuntung sudah beretaan. Makanan disurung sudah, menyuap aja lagi, tup aja lampu. Jadi jerbubuhan nang sikong nangaran 4 orang tasarah orang kada mau nangaran 4 orang tasarah orang pajahi orang nyalai orang nangaran 4 orang tasarah orang lihat orang ma'rifat. Apa sambungan pendar mereka nyakada jua tasalah muntung lawan tangan tu bakawan. Biar pajah lampu lah, pasti muntung lawan tangan ini kada mau selisih. Kalau mereka menyuap ke telinga kada ada orang menyuap nasi itu ke telinga, biar pajah lampu tetap menyuap tuh ke muntung. Mun kada muntung nang besurung tangan nang bermaju. Kurang bahari isukan lagi tukang pemandian mayit nih, ujuk berjalan jadi jernak di pelataran menagur, paman kemana paman? Iya itu Jisidina beli lihat kalau ada orang kematian. Kalau ada nih orang mati, jolot, babulik, kada lawas, tetamu pulang lawan nama nagur tadi. Paman, ada jua kah orang mati paman? Tuhuk aja pang sudah keliling kampung Jisidin kada ada orang mati itu, nah ada tuh orang hidup, orang makrifat. Bahasa mereka selalu indah. Bahasanya seperti terbawa arus cerita yang ini, padahal bukan cerita ini yang mereka maksud. Ada cerita di balik cerita. Ada kita nih bebungulan itu bang, lawan tambuk-tambuknya. Kada mengerti, ada mengerti. Ada paham lawan anu orang tuh. Bahkan ada kisah wali tidak akan mengeluarkan karamat dan kelebihannya kecuali di dalam lelocon dan kecerobohannya. Nah itu hati-hati kamu, hati-hati. Jadi kita nih jangan tapi menghwal orang itu aja sudah diitihi nang baiknya aja, ambil nang baiknya jurang, anu buang nang kada baiknya. Bangkai itu loh berbau hapak, berbau mano, di hati giginya putih benar. Jadi jangan bisa putihnya giginya. Ada kita nih, wah bahunya bungul tabu kurang ajar bangsa hantunan dasar negatif otak. 5 menit dah lewat kadang. Yang sabar ya bos.
Dzalika li'annahum ahbabuhu. Kenapa wali itu bila kita dapati sama berdapat Allah? Karena wali itu adalah kisah Allah, kekasih Allah. Ikam hendak tahu Allah tu pemurah lah, para ki wali melihat ikam pemurahnya Allah. Ikam hendak tahu lah Allah tu pengasih penyayang, para ki wali kelihatan kasih sayang Allah di kelakuan wali. Orang mahapak sidin, orang menghina sidin, orang menyambati sidin, apa yang terucap? Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Kada pernah membalas, kada pernah mendoakan nang kada-kada, malah menguruskan lawan Tuhan. Tuhan, ampuni nang menyambati ulun, ampuni nang memusuhi ulun. Kasih sayang nang timbul. Kalau hendak melihat kasih sayang Tuhan, lihati akhlaknya wali. Hendak tahu keperhatian wali, tengah malam bilanya bangun wali-wali itu nang dipikirkan umat. Ya Allah, selamatkan orang di situ, selamatkan orang di situ, selamatkan, sugihakan, urusannya lancarkan. Hendak tahu Tuhan perhatian, lihati akhlaknya wali. Kita kada bisa melihat Tuhan, kita kada bisa memandang Tuhan, kita kada kawa bertamu Tuhan. Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau hendak tahu Tuhan kaya apa, lihati akhlaknya para wali. Para wali meniru akhlak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. 9:20. Dikit lagi nah, 2 menit lagi. Apa nang terjadi? Hadangi. Fayagharu alaihim ay yajma'a alaihim ghaira ahbabih. Tuhan cemburu berkumpul dengan kekasih-kekasih Tuhan yang bukan kekasihnya. Allah kada hendak orang nang kada disayangi Tuhan berkumpul dengan orang yang disayangi Tuhan. Jaka bahasa to muhrim, ikam beding sanak hanyar kawa berkumpul membuka aurat ya kalah, kada akan bisa membuka aurat pun kada bermuhrim mentoklah. Nang lain kada boleh melihat aurat. Aurat tuh kayak rahasia, ya kan? Nang kada boleh dibuka-buka. Maka nang boleh melihat itu nang muhrim aja. Artinya nang kada boleh menikahi. Misalnya kuitan lawan anak boleh melihat butuh anak. Atau laki bini, ya kalah. Laki bini nih boleh. Nang laki boleh melihat. Apa polo? Adang dulu nah. Siput Jepang. Nanti nonton lagi aku. Boleh. Ya Allah. Nang bini boleh juga melihat tutunjuk mengaji nih. Ya Allah. Padahal ini sir. Ya Allah. Aurat kada boleh dilihat. Tapi nang boleh melihat tentu orang nang diizinkan melihat. Kada bisa kita kalau yang pemainnya lalakian telanjang bulat tuh lihat ya ampunku. Tuhan kada hendak orang lain bisa berkumpul dengan orang yang ia cintai. Wa hadza li ba'dil awliya wa hum al-musallikun. Inilah orang wali-wali yang berpangkat musallik, murabbi, mursyid. Orang yang berkumpul dengan wali itu akan ketemu dengan Allah. Karena ini kena nang maantarakan lawan Allah. Sekalinya ini melihat, oh Tuhan tu pengasih penyayang, nipang kisahnya. Oh Tuhan tu pemurah, nipang kisahnya. Nampak di matanya Allah Ta'ala. Karena ini menemukan orang yang selama ini ia cari. Di mana hadapnya? Di dalam kisah Allah. Siapa kisah Allah itu? Para kekasih Allah. Maka Allah menampaikan dirinya di dalam kekasih. Dan kekasihnya pun tidak pernah merasa itu cerita diri mereka. Mereka pun sangat sadar itu cerita orang yang mereka cari selama ini. Yaitu Allah Subhanahu. Nah sadang aja kalau sudahlah. Minta relalah belambat sedikit. Ampun maaf, ampun ridha. Wallahu a'lam bissawab.